Beri salam. Selesai. Baiklah, supaya pembelajaran kita hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Kepada kedua kelas dipersiapkan teman-temannya dulu berdoa. Bismillah. Jadi 3 ya yang nggak hadir hari ini karena sakit. Kita doakan teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Amin. Nah, jadi hari ini Ibu mau kasih kalian pretest dulu sebelum memulai pembelajaran. Pretestnya itu dalam bentuk Google Form, udah dibagiin sama kedua kelasnya. Google Formnya, udah diikat grup kelasnya, udah dibagiin di Google Formnya sama kawan. Pretestnya ini hanya untuk mendiagnosis kemampuan awal kalian aja. Jadi kerjanya secara jujur aja, gak usah nyontek kanan kiri, karena hanya untuk menilai kemampuan awal. Kerjanya gak usah lama-lama, 5 menit cukup ya. Coba lihat, buka. Ya. Siap ya semuanya? Ya. Gimana kira-kira soal pretestnya? Enggak. Nah, kira-kira dari pretest tadi kita mau belajar tentang apa hari ini? Iya benar ya, hari ini kita mau belajar tentang reproduksi tumbuhan. Nah itu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu melalui kegiatan problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses dan jenis reproduksi pada tumbuhan. Nah, segala bentuk kegiatan kalian dalam pembelajaran ini akan dinilai, baik aktifnya, bentuk partisipatifnya, itu semuanya akan dinilai. Jadi dalam pembelajaran sekarang harus apa? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, untuk apa sih Bu kita belajar tentang materi reproduksi pada tumbuhan? Bertanya-tanya nggak? Iya. Nah, jadi materi reproduksi pada tumbuhan ini merupakan materi yang harus kalian pelajari di fase F. Nah, tahu nggak kalian kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan itu punya cara-cara yang
Nah, dari tumbuhan kita bisa banyak belajar nggak? Bisa kan? Nah, tumbuhan itu kan dia mengatur proses reproduksinya, pokoknya gimana caranya biar dia tetap bertahan hidup sendiri kan? Artinya tumbuhan itu mandiri nggak? Mandiri. Berarti kan harus bersikap apa? Mandiri. Terus kira-kira tumbuhan untuk melakukan perbanyakan keturunan mereka perlu organisme lain nggak? Perlu. Berarti mereka bekerja sama? Iya, bergantung pada yang lain. Jadi mereka bergotong royong nggak? Bergotong royong untuk sama-sama agar tetap mempertahankan kehidupannya. Berarti kita harus biru nggak itu? Biru kan. Jadi kita harus memiliki sikap gotong royong tadi, harus memiliki sikap yang mandiri, kerjasama dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini mau tanya sama kalian nih. Kira-kira menurut kamu, apakah tumbuhan itu perlu melakukan reproduksi? Perlu. Nah, kira-kira lagi, gimana caranya tumbuhan mereproduksi? Sedangkan tumbuhan itu bisa berpindah nggak? Kita bereproduksi, kita bisa berpindah? Bisa. Ya, bisa berpindah? Bisa. Kira-kira gimana? Dibantu oleh alam. Terus ada lagi? Dibantu oleh serangga. Ada lagi? Angin itu dari alam kan? Ada lagi? Dia dibantu ya? Nah, kira-kira apakah semua tumbuhan itu bereproduksi dengan bunga? Kenapa nggak semua tumbuhan bereproduksi dengan bunga? Semua punya bunga. Tumbuhan apa itu yang nggak ada bunganya? Kaktus ada nggak? Lagi? Itu nggak ada bunga ya? Kalau pinus ada bunganya nggak? Nggak ada. Kira-kira dari proses pembuahan dan pembentukan biji itu kan sehari-hari kita makan buah kan? Ada bijinya. Kira-kira gimana proses pembentukannya? Pembentukan buah dan biji melalui proses apa dulu itu? Dari jadi melalui proses apa? Menempelnya suku sari ke kepala putih apa namanya? Masih ingat? Apa tadi? Penyembuhan. Ya. Nah, sekarang ibu mau kasih lihat video sama kalian. Nah, coba video ini disimak baik-baik ya, nanti dilihat dan boleh bertanya. Udah jelas videonya? Dari video ini ada yang mau memberi tanggapan? Ya, tumbuhan berkaitan sama udara, tanah, dan air. Ada lagi yang mau menambahkan komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan? Tadi di video tadi ada apa aja? Cahaya, air, hujan. Ada tumbuhan apa aja itu di situ tadi? Pohon, pinus. Ya. Ada lagi? Yang di sungai tadi apa? Yang di sungai air, di samping-samping sungai itu ada apa tadi? Iya benar, lumpur. Ada apa lagi? Ada yang lihat tadi? Ada apa lagi? Daun-daun. Jamur, ada daun-daun.
airnya tadi? Ya, karena dijawab dengan tadi ada yang dia ekosistemnya di tempat yang lembab. Ada lagi yang mau bertanya? Cara menurut gimana? Nah, cara Mereka bisa bercanda gitu. Emang dia sebenarnya area lembab. kenapa bisa? Dari mana munculnya? Dari mana munculnya tumbuhan lumut tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu pasti dan tentunya berkaitan dengan materi kita. Materinya apa tadi? Reproduksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu tentunya ada di LKPD yang akan dibagikan ini. Nah, sebelum dibagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, Ibu minta sama kalian untuk duduk berkelompok. Kalian udah dibagi kelompoknya? Nah, sekarang boleh disusun mejanya dulu untuk duduk berkelompok. Sudah semuanya duduk berkelompok? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tadi kalian kan bertanya-tanya kan, banyak pertanyaan yang timbul kan. Dan pertanyaan yang timbul rata-rata mengenai reproduksi dari tumbuhan tumbuh, dan tumbuhan biji. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran kalian tadi. Ibu bagiin dulu ya, baru Ibu jelasin. Sekarang coba dilihat-lihat dulu, dibuka-buka dulu LKPD-nya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian tadi itu bisa kalian jawab melalui video-video yang ada barcode-nya di LKPD. Coba dilihat di halaman 4. Coba dibuka. Dibuka? Apa itu? Ada barcode-nya kan? Ada. Ada barcode-nya, lucu nggak? Nah, di situ kalian bisa mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus selain itu ada screenshot tayangan yang mungkin juga berguna untuk kalian, dan ada studi literatur yang bisa membimbing proses penyelidikan kalian supaya lebih terarah dan mendapatkan jawaban yang benar. Nah, untuk menjawab LKPD ini kan itu ada orientasi masalahnya, ada bagian masalahnya. Itu artinya harus dicari nggak solusinya? Dan melalui studi literatur sama video-video tadi yang ada di sini kan. Nah, bukan hanya terpaku pada lembar kerja peserta didik aja, kalian juga bisa mencari referensi tambahan dari internet. Boleh dari jurnal, boleh dari buku, dan boleh dari modul. Bisa dikerjain sekarang? Ada pertanyaan? Waktunya 20 menit ya? Jadi skema kelompok 3 ya? Iya. Boleh.
Tiga berkembang jadi kita juga yang harus ada pada bagian boleh kan? Sudah siap semuanya? Oke, kalau udah siap kayaknya ini pada restu ya habis ngerjain LKPD ya. Oke, semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semuanya biar semangat lagi pas belajar. Kita mulai ya. Selamat sore. Siapa itu? Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Nggak ada yang dihukum dulu lagi. Udah fokus. Udah kita mulai. Tadi untuk proses pemecahan masalahnya udah kalian lewati kan di proses diskusi kalian kan tadi. Nah sekarang waktunya untuk apa? Kira-kira ada nggak kelompok yang secara sukarela mau maju untuk presentasi? Ada? Boleh. Nah kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Nah, baiklah teman-teman yang lain dimohon untuk memperhatikan kelompok dua ya yang sedang presentasi kita hargai ya. Kita hargai balik kan? Silakan kelompok dua dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satu Putriana. Saya Syarifah Matin Dua. Saya Lydia Sonia. Saya Mauriza. Kami dari kelompok 2 ingin membuat presentasi berbentuk permainan, yaitu kayak menyusun puzzle tentang metagenesis tumbuhan paku. Sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian dari metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan pada tumbuhan yang melibatkan dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Sebagai gametofit, pada protonium terdapat dua alat kelamin, yaitu adanya antherium yang menghasilkan sperma menghasilkan spora di spomarium melalui pembelahan meiosis. Spora benih ini biasanya terletak di bawah tumbuhan paku. Dan tahap yang kedua, spora yang dihasilkan bersifat haploid. Ketika spora jatuh akan menghasilkan atau akan tumbuh menjadi protalium, generasi gametofit. Tahap yang ketiga, protalium merupakan tumbuhan kecil berbentuk hati yang berfungsi sebagai gametofit pada protalium. Terdigot juga membentuk sporofit muda dalam gametofit atau tumbuhan paku muda yang baru tumbuh. Baiklah, berikan tepuk tangan. Ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan? Ada yang mau kasih tanggapan untuk kelompok 2? Berarti tidak bagus nih kelompok 2? Iya. Ada yang mau tanya tentang tumbuhan paku? Boleh tanya ke kelompok 2? Ya, silakan. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, tumbuhan paku ini kan memiliki beberapa jenis. Jadi bisa disebutkan apa saja jenisnya? Baik, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 6 yang telah bertanya. Ini kan emang paku itu kan banyak paku-pakuan. Salah satunya itu paku piah, paku gajah, sama paku kecubung. Bisa diterima? Bisa, oke. Silakan. Kesimpulan Ya. Kesimpulan dari kelompok kami. Dari hasil penyelidikan tentang metagenesis tumbuhan paku adalah bahwa siklus hidup tumbuhan paku terdiri dari pergiliran antara dua fase, yaitu sporofit, diploid, dan gametofit haploid.
Proses ini dimulai dengan produksi spora oleh sporofit yang kemudian tumbuh menjadi protalium, fertilisasi antara sperma dan ovum di protalium menghasilkan zigot dan berkembang menjadi sporofit muda. Penyelidikan ini menegaskan pentingnya air dalam proses reproduksi dan menunjukkan bagaimana metagenesis berkontribusi pada adaptasi dan keanekaragaman tumbuhan paku di ekosistem. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada yang ingin melanjutkan perjalanan kelompok 2 dalam presentasi kelompok 6. Kelompok 6 boleh silahkan. Kelompok 6 yang mau maju. Dari kelompok saya ingin mempresentasikan sistem reproduksi pada tumbuhan paku. Sebelumnya teman-teman pernah lihat nggak tumbuhan paku? Coba sebutkan ciri-cirinya. Ada sporanya, bentuknya, Nggak usah tumbuhannya langsungnya. fisiknya. Ya fisiknya. Fisiknya itu di area-area mana aja? Tentu. Spora mirip dengan biji, tapi berbeda karena ditinjau dari segi anatomi dan evolusinya. Sekian aja, ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak dari perubahan iklim terhadap distribusi ekosistem tumbuhan paku? Tumbuhan paku dia tumbuh di area yang membutuhkan irisan air, yang sering misal di sela-sela kayu yang tumbang, bisa diterima. Terima kasih. Oke, cukup aja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang reproduksi tumbuhan lumut. Oke, pada reproduksi tumbuhan lumut ada spora berkecambah. Ini menjadi tempat untuk menghasilkan spora lagi. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya tadi presentasi dari kelompok 1. Menarik dan menghibur ya. Baiklah, selanjutnya kita panggil kelompok 3 untuk maju presentasi. Silakan. Ini menjadi dua, ada benang sari dan sedangkan benang sari dia berperan sebagai jantan, dia berperan sebagai betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah memperhatikan atau melihat teman-teman kita tadi presentasi. Ada pertanyaan yang belum terjawab atau perlu kita luruskan kembali. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai reproduksi pada tumbuhan. Sebelumnya kalian udah belajar tentang organ-organ tumbuhan kan? Berarti udah tahu organ tumbuhan vegetatif dan dekoratif. Udah, organ vegetatif apa aja? Iya, akar. Ada lagi? Di atas apa? Apa lagi? Daun. Kalau bunga? Generatif. Biji? Buah? Generatif berarti bisa menghasilkan turunan kan? Nah, kita bahas sekarang ada 3 divisi pada tumbuhan. Yang pertama ada bryophyta. Pernah dengar bryophyta? Bryophyta tumbuhan lulutan ya? Pteridophyta tumbuhan paku. Kalau spermatophyta? Bahas satu persatu. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini dikatakan sebagai tumbuhan perintis. Tumbuhan perintis kenapa? Karena dia biasanya membuka suatu lahan. Nah, struktur yang menyerupai akar pada tumbuhan lumut namanya adalah rhizoid. Ini merupakan tumbuhan yang berkorpus. Artinya dia sudah bisa dibedakan mana akar, mana batang, mana daun, yang lainnya. Terus dia ciri-cirinya punya daun sporofil dan trophofil. Tadi sudah disebutkan bahwa spermatophyta terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada angiospermae dan diploidospermae. Kalau kan ada 2 ya? Berbeda kan? Nah, sekarang kita bahas metagenesis. Nah, tumbuh dewasa ini akan menghasilkan alat kelamin apa ini? Kalau ovul ini
dia? Pembuahan apa? Pembuahan apa? Pembuahan ganda. Pembuahan ganda. Kalau pada tumbuhan gimnospermae, tumbuhan pinus, penyerbukannya dibantu pakai apa? Angin. Terus dia apa alat kelamin pengganti bunganya? Strobilus. Strobilus. Strobilus apa? Apa lagi? Coba apa lagi yang bunganya? Simpulkan. Bintang. Santi. Ini jatah sama bentuknya. Jatah berhasil skema, bentuknya berhasil beda. Iya, benar. Oke, karena semuanya udah paham, aku mau kasih post test dulu sekarang. Tadi kan ada pre-test, sekarang post test untuk melihat kalian benar-benar paham atau sekedar paham. Ya, kita lihat ya. Sekarang buka HP-nya semua, ada bawa HP? Ada. Mau kelompok atau mau individu? Kelompok. Satu HP, satu jam. Silakan dikerjakan saya. Udah bisa dimulai? Udah ya? Apa ya? Ya, coba benar ya podiumnya? Sekarang lihat bulan yang rapi. Hari ini gimana kira-kira pembelajarannya? Yes. Paham nggak? Paham nggak sama materinya? Kira-kira sukses nggak pembelajaran? Kalau kayak gitu, itu mau kasih tugas. Jadi tugasnya untuk minggu depan kalian boleh merangkum bagaimana iritabilitas pada tumbuhan. Rangkumannya boleh dalam bentuk apapun, boleh buat peta konsep, boleh buat infografis, boleh buat poster, boleh menggunakan Canva, pokoknya bebas dalam bentuk apapun. Jadi itu ya tugasnya minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau gitu kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Oke. Doa